والصحابة أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا من اجتمعنا والنبي سبب وتمنى الأعداء الحبيب علي بن محمد بن مسعود الهبزي إلى ذكرى المولد سند الدرار عبد الفتوى والمنور الوصول إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يسير إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Biring kita baca maulid, ingat mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan di bulan maulid kita baca maulid, insyaallah lebih mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, asrafi madinil bilqawli ashalam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, asrafi madinil
ويغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أصرف الصلاة وتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد ذكر القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi Muhammad, akhlak, adab, duduk rapi, dengerin sholawat, dengerin nanti ceramah, insya Allah hatinya menjadi hati yang bisa apa? Bisa bersih dari kotoran-kotoran hati. Kenapa? Karena apa yang didengar, apa yang dilakukan oleh kita adalah sebagai obat hati kita. Amin. Ya Rabbal Habibi ya Habib. Baca salawat ya Muhammad ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Muhammad.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وغيا درود. الف صلى. Yang insyaallah malam hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Pada malam hari ini kita mengadakan peringatan Maulidur Rasul. Ya, ada maulid, ada maulud, ada mauludan. Ya. Kalau maulid sosok yang dilahirkan, itu namanya maulid. Kalau maulud adalah tanggalnya. Kalau ini sekarang udah kelewat tanggalnya. Dan ada lagi mauludan. Nah, mauludan ini setiap saat. Biasanya kalau orang Betawi ngapain aja baca maulid gitu. Ya. Ngapain? Pindah rumah baca maulid, ngawinin anak baca maulid, 7 bulan baca. Yang cuman nggak baca maulid ngapain? Bercerai. Jadi semuanya pada baca maulid karena cintanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Habib sudah membacakan semua sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Bahwa Rasulullah merasakan berat dengan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Makanya Nabi berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak spektakuler seperti Nabi Yusuf, tidak spektakuler seperti Nabi Allah Musa dengan tongkatnya dia bisa belah lautan, tidak seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Allah berikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan timbul kesombongan pada diri Nabi Sulaiman. Faturiha alal ardi, Allah jatuhkan. Sejak saat itu Nabi Sulaiman tidak diperkenankan lagi untuk mengendarai angin. Ya, ini jangan sombong nih, Allah jatuhin. Ya, mau apapun jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, kekayaan kita, nggak boleh apa? Nggak boleh sombong. Siapa makhluk yang pertama kali sombong? Ada yang tahu siapa? Siapa? Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Makanya dosanya iblis cuma satu, sombong aja. Tapi manusia terkadang bisa melebihi apa? Iblis. Ini jamaah kenal Fir'aun nggak? Kenal nggak? Fir'aun itu zaman Nabi Musa. Itu Fir'aun dosanya melebihi daripada dosa iblis. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau iblis cuma apa tadi? Sombong. Kalau Fir'aun nganggap dirinya sebagai apa? Tuhan. Makanya pernah itu setan nasihatin Fir'aun, pernah. Ini ada dalam satu riwayat. Itu setan pernah datang ke rumah Fir'aun, dia ketok pintu. Fir'aun nanya di dalam, man fil kharij, siapa di luar? Apa kata setan? Fir'aun ya. Ngaku Tuhan. Gua di balik pintu aja lu kagak tahu. Kan Fir'aun ngaku dirinya sebagai apa tadi? Tuhan. Tapi ketika didatangi setan, setan ketok pintu, Fir'aun nanya siapa di luar? Maka kata setan, ngaku Tuhan, aku di balik pintu saja kamu nggak tahu. Maka ketika Fir'aun buka pintu, dia kaget, di depan ada siapa? Setan. Lu setan dia. Dari mana? Dari Ciputat. Ini setan bukan setan Ciputat ini. Ada apa ente datang kemari? Kata setan, saya cuma pengen nasihatin ente. Ini jamaah pengen tahu nasihatnya setan sama Fir'aun. Apa kata setan? Sesetan-setannya setan. Jangan mau ke samping ya. Jadi kata setan apa? Sesetan-setannya setan. Tidak ada setan yang ngaku dirinya Tuhan. Dosanya setan cuma sombong aja. Tapi manusia seringkali dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan hartanya menganggap semua dia bisa lakukan apa saja. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Nabi Yusuf diberikan oleh Allah kelebihan. Apa kelebihan Nabi Allah Yusuf? Ibu, kelebihan Nabi Yusuf apa?
Bu, Nabi Yusuf kelebihannya apa? Tampannya, cakepnya. Makanya orang-orang ngelihat Nabi Yusuf, itu ibu-ibu lagi megang pisau, Nabi Yusuf lewat, itu nyayat tangan gak terasa karena ketampanan Nabi Allah Yusuf. Nyayat tangan gak terasa karena terpesona ngelihat ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Insya Allah nanti bapak-bapak yang hadir di sini, termasuk Pak Lurah, insya Allah kalau masuk surga Allah tampankan seperti Nabi Allah Adam. Amin. Bukan kayak Nabi Yusuf lagi, kayak Nabi Adam. Makanya ibu ntar malam lihat suami lagi tidur, ya kan, ini Adam begini amat ya. Mana dia mangap, ngorok. Kata Ustaz tadi kayak Nabi Adam, kok begini amat Adam. Nanti di mana? Di surga. Nah sekarang pertanyaannya, tadi dibaca sama Habib, Nabi kita kayak siapa? Orang ngelihat Nabi Allah Yusuf terpesona. Mar'a wajah kaya saat ya karimal walidaini hauduka sofil mubarak wilduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika wajhaka yas'ad. Tadi orang ngelihat Nabi Yusuf terpesona, orang ngelihat Nabi marra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu ya Rasulullah, hatinya akan bahagia, hatinya akan senang. Gak ada ukuran bahagia, gak ada. Ada orang miskin hidupnya kebelangsak, susah tapi bahagia. Berapa banyak orang sholat malam, baca Quran di tengah malam, mendekatkan diri kepada Allah, di mana orang lain dalam keadaan tidur, hatinya bahagia. Berapa banyak orang berlimpah harta, jabatannya tinggi, tapi hidupnya gelisah, nggak bisa diukur bahagia. Dan nggak ada batasannya. Marra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu ya Rasulullah, hatinya akan senang, hatinya akan bahagia. Ya karimal walidain, betapa mulia bapak ibumu yang telah melahirkan kamu. Nggak mungkin Nabi mulia kalau bukan orang tuanya adalah orang tua yang mulia. Ini pesan saya kepada anak-anak muda. Maaf, Kiai lu cium tangannya bolak-balik, bapak lu nggak pernah lu perlakukan seperti itu. Tinggian mana kedudukan Kiai dengan orang tua? Wih, tinggian mana kedudukan Ustadz dengan orang tua? Ya karimal walidain, betapa mulia bapak ibumu yang telah melahirkan kamu. Nggak mungkin anak mulia kalau bapaknya bukan orang yang mulia. Maka muliakanlah orang tua kamu. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Muliakan orang tua kamu, maka kamu nanti akan dimuliakan oleh anak-anak kamu kita. Alam yajid kayatiman. Makanya bapak ibu kalau mau tahu, seyatim-yatimnya yatim adalah Nabi kita Muhammad SAW. Anak pengen kuat, anak pengen sukses, yatimkan anak kita. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan berarti bapak ibunya kudu mati, taruh di pesantren. Yatim. 45 tahun yang lalu saya ditaruh di pesantren di Jawa Timur. Dari Ponorogo ada desa namanya Desa Nggontor di sini. 7 tahun ditaruh di sana, diyatimkan oleh orang tua. Sehingga kita mampu, kita kuat untuk menghadapi tantangan. Kalau Rasulullah tidak diyatimkan, bagaimana beratnya dakwah Rasulullah. Nabi bisa lewati karena alam yajid kayatiman fa'wa. Bukankah engkau Muhammad sudah aku yatimkan? Akhirnya dalam keadaan sedih, keluarga Abdul Muthalib tiba-tiba muncul Abu Lahab. Jadi ketika Nabi lahir, itu paman Nabi 4 masih hidup. Sayyidina Abbas, kemudian Abu Thalib, kemudian Hamzah, dan kemudian Abul Uzza bin Abdul Muthalib. Makanya Quran itu tidak mencantumkan tabat yada abil Uzza wa tab,
Tapi Quran mencantumkan tabbat yada abi lahabib. Kenapa? Karena Abul Uzza adalah nama musyrik. Tidak boleh ditulis di dalam Al-Quran. Uzza itu adalah berhala. Pemilik berhala Uzza yang paling besar di Mekah adalah tadi Abu Lahab. Makanya dinamain Abul Uzza, paman Rasulullah. Yang kedua, kalau di Al-Quran ditulis juga celakalah kedua tangan dari Abul Uzza. Abul Uzzanya meninggal berarti ceritanya habis. Makanya ditulis apa? Celakalah kedua tangan dari Abu Lahab. Semua kejahatan yang dilakukan oleh Abul Uzza itu adalah Abu Lahab. Akan muncul dalam perjalanan waktu, akan muncul Abu Lahab model baru. Apa tahu kerjaannya Abul Uzza? Kalau Nabi lagi dakwah, qulu la ilaha illallah, itu Abul Uzza di belakang Nabi, dia ngikutin dakwahnya Nabi, dia katakan Muhammad kazzab, Muhammad pendusta, jangan percaya kepada Muhammad. Itu kerjanya Abul Uzza. Sekarang banyak gak yang kayak begitu? Banyak gak? Di medsos ente lihat. Jangan percaya sama Habib, jangan percaya sama Kiai. Akan muncul Abu Lahab model baru nanti. Makanya Quran menjadi mukjizat. Kenapa tidak ditulis Abul Uzza bin Abdul Muttalib? Tapi saat itu ketika Rasulullah dilahirkan umur 2 bulan, tiba-tiba Abul Uzza muncul, Abu Lahab muncul. Dia mengatakan kepada Aminah, Aminah, itu bayi yang ada dalam perut kamu ketika Abdullah meninggal, itu adalah ponakan aku. Abdullah adalah saudara aku. Maka apa yang menjadi kebutuhan kamu? Ngomong sama Abu Lahab, ngomong sama Abu Uzza. Sebetulnya Abu Lahab sayang kepada Rasulullah. Tapi yang dibenci oleh Abu Lahab adalah ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pesan saya, Rasulullah dalam satu hadisnya mengatakan, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasirah fastata'a alla taquma hatta yagrisa fa alaihi bidzalika ajrun. Apabila akan datang hari kiamat, di tanganmu ada bibit pohon, maka tanamlah dan engkau akan mendapatkan pahala dari Allah. Saya mau tanya nih, Pak Tentara, besok kiamat kita disuruh nanam pohon, berbuah apa tidak? Besok mau kiamat kita disuruh nanam pohon, berbuah atau tidak? Ya enggak lah. Besok mau kiamat disuruh nanam apa? Kenapa ini Nabi sampaikan statement ini? Kenapa hadis ini Nabi sampaikan? Soal berbuah atau tidak berbuah bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah ketika kita masih punya waktu untuk melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan. Besok kiamat di tanganmu ada bibit, tanam. Jangan mikirin berbuah atau tidak berbuah, karena bukan wilayah kita. Selagi kita masih sempat melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan. Paham di sini? Paham? Makanya dulu saya masih di pesantren ada cerita Kisrah wal Falah. Kisrah itu raja, Falah itu petani. Jadi raja ini selalu keliling ke kampung-kampung. Kalau dia suka sama orang, dia bagi duit. Sampai satu waktu ketika raja ini sedang keliling, dia lihat ada aki-aki masih macul. Tangan udah gemeter, kaki sudah gemeter, tapi kakek tadi masih mencangkul. Raja turun dari kudanya, dia tanya, "Mafalalah, apa yang kau lakukan?" "Sedang menanam." "Kamu sudah tua, tidak mungkin yang kau tanam itu akan berbuah." "Betul Raja, kaki saya sudah gemetar, tangan saya sudah rapuh. Apa yang saya tanam mungkin saya tidak akan nikmati hasil. Tapi minimal kalau benih ini pohon, dia tumbuh menjadi batang yang besar. Kemudian ada orang yang lewat dan berteduh di bawah pohon yang saya tanam. Saya dapat pahala dari Allah." Subhanallah. Raja kalau bilang ngasih duit, Pak, makanya dia keluarkan sekantong uang. "Zih, anta, ini sekantong uang buat kamu." Si kakek sambil megang sekantong uang dia ngomong, "Raja, lihat, ini pohon belum gua tanam udah berbuah." Dapat apa tadi? Sekantong uang. Raja kalau bilang ngasih duit lagi, Pak, dia keluarkan sekantong uang lagi, dia kasih kepada si kakek tadi. "Zih, marotan sania, ini sekali lagi aku berikan kepada kamu." Si kakek sambil megang 2 kantong uang dia ngomong lagi, "Raja, di mana-mana orang menanam 1 tahun berbuah 1 kali. Ini pohon belum saya tanam, udah 2 kali dia berbuah." Rajanya rada-rada bego lagi nih.
Akhirnya dia keluarkan sekantong uang lagi, dia kasih lagi si kakek tadi. Zih marotan salisah. Ini sekali lagi saya kasih kepada kamu sambil pergi raja. Kalau gua di sini duit gua habis tuh urusan sama kita. Ini yang harus kita lakukan. Jangan berhenti melakukan kebaikan dan jangan bosan bergaul dengan orang-orang baik. Kemarin saya ceramah di Makodam Jaya, kebetulan dari Pangdam. Saya sampaikan kalau orang baik yang nempel di pundaknya jadi kebaikan. Mau itu jabatan kopral, mau itu jabatan apapun yang paling rendah, kalau Anda adalah orang baik, maka itu jadi kebaikan. Tapi kalau Anda bukan orang baik, yang nempel di pundak Anda tidak akan jadi kebaikan apapun. Maka berusaha untuk menjadi orang baik, ini penting sekali. Caranya bagaimana? Jangan jauh-jauh dari Habib, jangan jauh-jauh dari kiai, jangan jauh-jauh dari tempat yang baik. Insya Allah mudah-mudahan kau akan menjadi orang baik. Apapun yang nempel pada diri Nabi menjadi kebaikan buat orang banyak. Karena Nabi adalah orang baik. Dah, ini saja dari saya. Insya Allah nanti masih ada Habib lagi yang akan memberikan tausiah. Mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah memberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan kepada kita. Kita doakan para habaib yang ada di tengah-tengah kita. Allah kasih panjang umur dalam taat. Allah matikan kita semuanya dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita, orang tua kita Kiai Haji Nur Safa Fahid. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dilanjut oleh Al-Habib Abu Bakar Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak panjang lebar, semua disampaikan sangat puas oleh Pak Kiai ya tentang kemuliaan Rasulullah. Ya, hampir secara saya hadir majelis, semua ustadz, semua habib menyediakan keutamaan kemuliaan Rasulullah dari lahir sampai beliau wafat. Semua Rasulullah manusia paling sempurna, kita yakin manusia paling mulia. Saya cuma prihatin ya, ada seorang ustadz mengatakan ya, kalau kita katakan Rasulullah terpilih, terlahir dari manusia mulia dari Adam sampai ibu bapak beliau. Ada yang mengatakan, oh enggak, mereka katakan status sosial bisa mulia, tapi keyakinannya tidak. Bahkan nekat di YouTube mengatakan biar lahir dari pelacur karena Allah kendaki dari Rasul jadi Rasul. Masya Allah, ini Ustaz, Masya Allah ya, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Ini saya sangat prihatin. Ini kiai di depan audien yang banyak, bahkan ribuan yang hadir. Nah, ngaku cinta sama Rasulullah. Orang itu kalau cinta selalu diingat, disebut-sebut kebaikannya, ditutupi keburukannya. Ini ngaku cinta tiap hari selawat ya, tiap hari selawat ribuan kali katanya, tapi menghina Rasulullah habis-habisan. Bahkan istrinya pun dijadikan bahan ejekan. Masya Allah. Apa status orang ini? Islam. Mari kita buka ayat At-Taubat ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Muhammad, apakah engkau terhadap Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasul Allah engkau berolok-olok? Engkau berolok-olok. Ayat 66-nya mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian minta maaf, kata Allah. Sungguh kau telah kafir sudah beriman. Yang vonis kafir bukan Abu Bakar.
Allah langsung melalui ayatnya. Kemudian mereka banyak kritis, minta maaf. Siapapun yang menghina Rasulullah, menghina Nabi Allah, 4 madhab menetapkan hukum pancung. Hukumnya pancung. Kenapa? Manusia tidak berhak memaafkan siapa saja yang melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah. Ini hati-hati Bapak ya. Kalau ada penceramah mulai bermain-main dengan ayat Allah, dengan Rasulullah, supaya audiensnya tertawa, tinggalkan. Jangan sampai kalian semua ikut mentertawakan ayat Allah, mentertawakan Nabi Allah. Biar dia sendiri yang menanggung dosanya. Ada yang ngomong, Beb, konten dan maaf, tidak ada seorang manusia pun yang berhak maafkan tatkala Allah memutuskan qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati ya, kalau belajar hati-hati ya, cari ilmu itu wajib ya. Ilmu agama ini wajibnya wajib ain. Setiap orang bersyahadat wajib tahu tentang ilmu agama, wajib tahu mana halal mana haram ya, mana perintah mana larangan, wajib tahu ya. Ilmu yang lain cuma wajib kifayah. Tidak semua orang harus jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonom, dari politikus, tidak. Tapi setiap orang wajib tahu syariat Allah ya. Untuk belajar agama ini bisa formal melalui sekolah-sekolah, bisa nguping hadir ke majelis taklim, juga bisa ke pesantren. Penting sekali belajar agama ini. Jangan belajar agama dari Google, dari internet. Mereka tidak bertanggung jawab. Belajar pada guru. Ini ada Abdullah, jelas gurunya, jelas ya. Jangan belajar internet. Saya sudah baca banyak di internet itu ya. Hati-hati. Banyak orang sekolah umum aja, agamanya enggak. Masya Allah, saya dulu belajar ngaji sama ibu, saya tidak mondok. Kemudian pemahaman sama abah, sudah gede dituntun sama abah ke kiai NU, sehingga kalau tidak ada abah saya bisa datang, kesempatan untuk berdiskusi dengan kiai berbahasa Isya jam-jam 1 malam. Al-Um madrasah, ibu itu madrasah. Pertama kali anak dapat ilmu dari ibunya, bukan dari orang lain. Karena ini terpengaruh oleh keinginan ingin menguasai harta yang banyak, makmur dunianya. Semua sekolah umum, nggak madrasah, nggak ngaji, nggak mondok, ditinggalkan agamanya di nomor 2-kan. Barang siapa mengingkari satu ayat Allah pun, menganggap Allah tidak adil, murtad. Hati-hati ya. Kalau mampu belajar dua-duanya, agama belajar, umumnya belajar. Kalau tidak mampu, belajarlah yang menyelamatkan kita di kuburan dan di alam akhirat, yaitu belajar agama. Caranya gampang, bisa hadir di majelis ini. Baca selawat tadi, insya Allah kalau selawat diresapi dalam dada, Masya Allah, bisa menenangkan hati, membuka pikiran ya. Insya Allah terbimbing dengan selawat itu. Bahkan dalam surat Al-Anfal ayat 33 itu Allah berfirman, Allah tidak menimpakan azab pada mereka selama engkau berada di tengah mereka, dan Allah tidak menyiksa suatu kaum selama mereka beristighfar. Dua orang yang tidak diazab oleh Allah. Azab Allah ini bisa bencana, bisa macam-macam dunia ini. Tapi kata Allah, selama Nabi Muhammad ada di dekat mereka, tidak akan ditimpa orang ini. Secara fisik Nabi Muhammad tidak ada, ciptakan Nabi Muhammad selalu ada di dalam hati kita. Bagaimana? Banyak baca selawat ya, banyak selawat.
Insya Allah penyakit apapun akan minggir kecuali ditentukan ajal oleh Allah. Kita terima ajal dari Allah. Tidak ada ketakutan sekarang ini. Ikhtiar boleh, tapi jangan masjid ditutup. Cari diajak-ajak, sholat dijaranin, merubah syariat. Kenapa takut? Takut hanya sama Allah. Semua bakal mati, nggak kena penyakit pun nggak mati. Yang penting siap bekal untuk mati. Ya, yang penting siap bekal untuk mati. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini ya bisa menaruh Rasulullah selalu ada dalam dada sebagaimana yang diamalkan oleh Habib Abdullah bin Ja'far Shagaf ini yang hadir selalu diajak baca selawat. Kesidanya bagus-bagus, masya Allah. Kalau direnungkan di hati, masya Allah, menenangkan hati. Alhamdulillah kita mau bisa hadir ke sini semua. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah. Saya rasa kalau semua orang takut sama Allah, tidak ada orang korupsi, Pak ya. Tidak ada orang adil, karena adil perintah Allah. Ya, korupsi larangan Allah. Kata Nabi, kata Quran, dan bisa mendengar larangan perintah Allah itu Al-An'am, bagian kerbau. Kalau bapak S3, lalu kerbau kita lepas ke ladang orang, ya, ladang orang dimakan. Kita S3 punya jabatan, uang rakyat kita makan, saya makan itu, saya makan. Ayatnya ada itu, Al-An'am 179, yang artinya sungguh aku jadikan penghuni neraka sebagian besar manusia dan jin. Artinya apa? Kalau 10 tidak mungkin 55, kebanyakan nanti 6 atau 7 atau 9 di neraka. 1000 mungkin ada 1 yang surga, yang lain di neraka. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, dengan hati tidak bisa memahami bahwa keberadaannya di muka bumi ini sangat tergantung pada ribuan sentuhan kasih sayang Allah, sehingga hatinya tidak bisa memberi sinyal ke otaknya. Otaknya memerintahkan lidahnya untuk bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Allah. Otaknya memerintahkan anggota badannya untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Penyebab pertama menjadi penghuni neraka. Kedua, mereka punya mata. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, dengan mata tidak bisa melihat bukti-bukti kebesaran Allah. Datang rekreasi ke pantai, lihat indahnya pantai, bukan tasbih, tahmid, takbir, buka celana, buka baju, auratnya kelihatan, bukan tasbih, tahbir, tahmid kepada Allah, tapi maksiat kepada Allah. Dengan mata tidak bisa melihat bukti kebesaran Allah, sehingga melanggar lagi aturan Allah. Lahum adzanun la yasmi'una biha. Mereka punya mata, punya telinga, dengan telinga mereka tidak bisa mendengar. Ini waktu saya masih kecil, TV saya hitam putih di desa. Ini malam Jumat selalu disampaikan, tapi dipotong, tidak bisa mendengar apa. Maksudnya tidak bisa mendengar seruan Allah, aqimus shalah wa atuz zakah wa amilus sholihah. Tak dengar. Tegakkan salat, keluarkan zakat kalau mampu. Berbuat kebajikan ini kalau dibukukan beribu-ribu lembar. Kalau tidak bisa mendengar perintah dan larangan Allah, karena ada perintah dan larangan. Jadi adil, perintah, larangan, jangan bohong, jangan nipu, jangan korup. Larangan. Kalau tidak bisa, gal an'am balhum Allah. Mereka itu bagian binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Ya. Karena itu mari kita tetapkan
yang punya jabatan kita ini kita gunakan untuk meraih ridho Allah, surganya Allah. Jangan sampai tertipu dengan jabatan, ya. Jangan sampai tertipu dengan jabatan. Ini ayat Abu Bakar cuman menyampaikan ayat, ya, tujuannya mengajak semua baik. Kalau semua orang bangsa kita itu dari rakyat pemimpinnya semua taat sama Allah, betul taat sama Allah, takut sama murka Allah, negara paling kaya dunia ini, Pak. Karena dikelola orang ngaku Islam tapi tidak punya rasa takwa kepada Allah, takut akan murka Allah. Akibatnya itu yang kita rasakan, ya. Hati-hati Bapak, ya. Mudah-mudahan kita semua ini, anak kita, diri kita, Allah jadikan manusia, wujud manusia, jiwanya juga manusia. Kita wujudnya saja manusia, jiwanya jiwa kerbau. Ya, ini ayat sampaikan saya tidak bina orang apapun, hanya menyampaikan kebenaran, mengajak semua orang menjadi benar, masuk kepada Allah dan masuk surganya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama dalam rangka meningkatkan kualitas iman takwa kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus hamba Allah yang senantiasa buat ampunan dan ridhonya dan kita surga Allah bersama orang-orang yang Allah muliakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suaranya mana suaranya? Suaranya baca, jangan diam aja. La illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tiada Tuhan utusan Allah, Quran kalam Allah. La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaramun para habaib, orang tua kita Al-Habib Abu Bakar Idrus, guru kita Kiai Haji Nur Sofa Tahir, dan juga aparatur pemerintah, ada Bapak Lurah, ada Bapak Koramil, semuanya, juga ada Kapolsek Ciputat atau Bimas. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmu telah kita dengarkan, tinggal kita amalkan. Dari kiai kita mendapatkan bahwa semua yang sandar kepada Rasulullah akan menjadi mulia. Apapun itu. Kayak kita nih umat Nabi Muhammad. Kenapa kita mulia? Karena nabinya Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kita mulia karena umat Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini anugerah ini harus dijaga. Nah, kita sekarang ini lagi menjaga anugerah Allah. Menjaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita hadir di majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah agama dari guru kita Habib Abu Bakar. Ya, tinggal nanti pulang diamalkan. Nanti pulang apa yang disuruh tadi oleh kiai dikerjakan. Supaya apa? Supaya ilmu dan amal berbarengan
sehingga menghasilkan daripada buah. Kalau cuman dengar doang nggak diamalin, sama aja bohong. Kalau cuman amal doang nggak ada ilmunya, juga sama aja bohong. Nah, ketika antum duduk di sini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa didapat kalau tidak ada ilmunya. Karena antum tahu ilmunya, orang hadir majelis ilmu dapat rahmat dari Allah. Orang hadir majelis ilmu dapat pahala silaturahmi. Orang hadir majelis ilmu dapat keberkahan dari Allah. Maka antum berbondong-bondong duduk, tidak bergerak. Untuk apa itu semua? Untuk mendapatkan redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya tadi kata guru kita, walaupun besok mau kiamat, berbuat baik aja. Betul? Sehingga kebaikan itu akan dirasakan oleh kita ataupun oleh orang setelah kita. Kayak gini nih, ini antum duduk, udah buat baik aja. Nanti yang merasakan siapa? Antum ngerasain kebaikannya. Orang tua antum yang lagi tidur di rumah dapat kebaikannya. Yang lagi nonton sinetron dapat. Antum yang duduk di sini mengingat apa yang kau ingat. Oh, muka orang tuanya dapat ditransfer pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya ini alhamdulillah nih Karang Taruna bikin maulid bareng-bareng Nurul Mustafa malam Kamis. Mudah-mudahan anak-anak muda inilah yang bisa menarik ridha-Nya Allah Subhanahu. Ada anak-anak muda yang memang tidak menggapai ridha-Nya Allah, tapi menurunkan murkanya Allah. Na'udzubillah min. Anak muda yang kerjaannya mabok, kerjaannya tawuran, kerjaannya narkoba, pulang ajar sama orang tua. Anak-anak muda yang saling berantem, senggol bacok, anak-anak muda yang jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Nah, itu anak muda yang mana menurunkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilarang, tong jangan begitu. Jawabnya apa? Biarin aja, kan gue ini bukan di situ. Tapi kamu yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita doain, makanya kita doain. Nah, mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena juga dulu kita begitu. Tapi dapat hidayah dari Allah sehingga kita sekarang istiqamah. Makanya kalau lagi punya teman, saudara, siapapun itu, kalau hadir majelis ilmu didoakan biar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika antum sudah diizinkan oleh Allah taala untuk duduk di majelis ilmu, maka jaga nikmat ini jangan sampai dicabut. Maka apa yang diberikan oleh Allah kerjakan. Tadi kata Habib Abu Bakar, punya mata ini dipakai untuk baca Quran. Mata dipakai untuk melihat hal-hal yang baik, ya. Konten-konten yang nggak benar. Semakin kita tonton, ini mata, berarti kita nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Punya kuping, dengerin qasidah, dengerin hal-hal yang baik. Jangan dengerin yang bisa melupakan engkau, melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita punya hati, kita punya mata, kita punya tangan, apapun semua anggota tubuh kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mencintai Sayyidina Muhammad, mengidolakan Rasulullah, menjadikan daripada idolanya Nabi. Nabi adalah idola dari segala idola. Kita sebagai apa? Pelajar, Nabi idolanya. Pengusaha, Nabi idolanya.
tentara, Nabi pun tentara. Seorang ayah, Nabi pun seorang ayah. Apapun kita punya profesi, jadikan idolanya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idolanya. Kalau yang perempuan, siapa idolanya? Putrinya baginda Nabi Sayyidatina Fatimah Zahra. Begitu. Jangan sekarang idolanya Korea Selatan. Itu tidak menguntungkan buat kita, buat antum. Dia sendiri belum bisa nyelamatin diri dia. Kalau dia mati-matinya kafir, nggak bisa dia nyelamatin dirinya. Gimana mau nyelamatin antum? Bisa-bisa antum yang ke bawah-bawah neraka jahanam gara-gara mencintai orang yang salah, gara-gara mengidolakan orang yang tidak benar, orang yang kafir. Na'udzubillah min dalik. Nah, maka dari itu adanya majelis ta'lim Nurul Mustafa setiap malam Kamis ini menguatkan hati-hati antum supaya tambah ladang pahala, supaya nambah pahalanya. Ada yang duduk 2 jam 3 jam nambah pahalanya. Alhamdulillah. Jadi intinya mari kita selawat lagi sekali. Ilmu-ilmu yang diberikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Saya cuman merangkum daripada keduanya bahwa kita harus punya ilmu, bahwa kita harus cinta kepada Nabi, bahwa kebaikan semua bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati kalau sudah cinta Nabi, ikuti Nabi, juga ikuti apa yang diberikan oleh Allah melalui lisan Nabi. Larangan-larangannya ditinggal, perintah-perintahnya dikerjakan. Semua itu bisa kita tahu dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selawat sekali lagi. Yang mau beli ajwa silahkan beli ajwanya, yang mau sedekah silahkan sedekahnya. Sambil kita habis selawat, kita sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bakhina qurba wa nuwatiyat al-habib alanati samawati wal arduna man fihina bitarhib wa amdaru judilaki ala ahli judid dathir wa alsinatul malaikati bitabshiri lil alamin ta'iz wa la ilaha illallah Allah akbar subhanallah illallah Allah akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya Allah
salam ya Allah, 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 Allah ya Allah, مسعود ومشاركتنا في هذا السمات الممدود فحضرت بطبيق الله عسرة مريم مسرة عاصية وما هو من الحور العين كسبنا قسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور عن عمود برز الحمد المحمود مذهنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى من ولأهله كوني أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين بربر لي قلبي يا الله محمد الهادي محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمرا والليل يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم. Sebelum ditutup talqin zikir, saya umumkan pengumuman majelis malam Sabtu. Nurul Mustafa berada di Masjid Jami Al-Bayda, Raden Fatah, Ciledug, Tangerang. Malam Kamis berada yaitu di Musalla Al-Mustaqim Jalan Raya Puspita, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kita bisa hadir ya. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan kita talqin zikir. Mudah-mudahan niat hajat kita dikabul oleh Allah taala. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la
كلمات حق عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله الآمنين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا في الأمر وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. تكبير تكبير. صلى على محمد.